Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini, dan selawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik Ananda, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada chapter yang baru. Chapter yang sebelumnya sudah selesai kita bahas, dan kemarin ada beberapa conversation yang kita bahas, dan kita juga sudah menjawab beberapa latihan yang ada, dan alhamdulillah pada chapter sebelumnya yang kita bahas tergolong mudah. Benar nggak? Benar nggak? Mudah ya? Iya, insyaallah mudah. Nah, cuma nanti ini ya, apa namanya, semester genap ini, semester 2 ini, apa-apa yang sudah kita bahas, apa-apa yang sudah kita pelajarin, itu bakalan masuk ke apa? Soal ujian. Nah, itu akan masuk semua ke soal ujian ya. Nah, kira-kira kemarin ujian PTS kita kan pakai Google Form, gitu kan, kita pakai Google Form. Kira-kira secara keseluruhan soal yang antum kerjakan itu tergolong mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah? Sedang ya. Nah, kalau Ustadz menilai kemarin ya, dari total anak kelas 7 khusus Ikhwan ya, itu kalau Ustadz nggak salah lebih dari 50% yang lulus. Artinya lebih dari 50% anak yang lulus ujian ya, nilainya nggak di bawah KKM. Kita total berapa? 60 ya. 2 kelas 60, 1 kelas 30. Nah, jadi yang lulus kalau Ustadz nggak salah itu lebih dari 30. Nah, lebih dari 30. Nah, dari persentase tersebut ya, kita bisa ngambil kesimpulan bahwasannya dominan antum sudah mengerti apa yang Ustadz sampaikan ya, ya, itu secara umum. Nah, secara detail Ustadz nggak tahu nih, banyak faktor yang mempengaruhi bagi yang tidak lulus, gitu kan. Banyak faktornya, apakah faktor internal atau eksternal, Allahu a'lam. Tapi yang jelas harapan Ustadz pribadi ya, bagi antum yang lulus yang kemarin ya, bagi antum yang lulus maupun yang tidak lulus, tetaplah ya bersungguh-sungguh untuk belajar menghadapi PAT nanti, penilaian akhir tahun. Itu akan menentukan kenaikan kelas. Nah, gitu kan. Nah, kalau ada yang berdalih, Ustadz, ini kan pandemi, nggak mungkin ada yang tinggal, gitu kan. Bener nggak? Nggak mungkin ada yang tinggal kelas. Nah, oke lah, kalau memang tidak mungkin ya, tidak mungkin ada yang tinggal kelas karena alasan pandemi, tapi mungkin aja nilai di rapor antum itu tidak pas-pasan. Itu mungkin. Apa mau nilai antum pas-pasan di rapor? Nggak mau kan? Nggak mau. Nanti kalau misalnya pandeminya udah selesai, sistem-sistem di awal itu direalisasikan lagi, diaktifkan lagi, nanti kelas 9 antum yang nyesel. Pas sudah nanti kelas 9 antum nyesel. Kenapa? Karena yang menentukan nanti, artinya gini,
Antum kan bakal naik jenjang nih dari SMP ke SMA, ya kan? Nah, penentuan antum untuk diterima di SMA nanti, ya baik SMA Islam Ulunuha ataupun SMA luar, itu akan melihat nilai rapornya. Ya, itu akan melihat nilai rapornya. Akan dilihat nilai rapornya. Kalau misalnya kelas 7 nilai rapornya nggak sesuai dengan harapan, Allahu alam. Peluang untuk lulus dengan ke SMA yang kita pilih kecil, kecil peluangnya karena nilai raportnya rendah itu tadi. Ya. Nah, jadi makanya Ustadz ingatkan kepada antum semua untuk bersungguh-sungguh belajar, ya, bersungguh-sungguh belajar. Oke, serahkan nanti sama Allah. Misalnya Ustadz, ana kalau bahasa Inggris kurang Ustadz, tapi kalau bahasa Arab Masya Allah Ustadz. Nah, kayak mana tuh kira-kira? Gimana tuh kira-kira Ahmad Ghazali? Ana bahasa Inggris nggak tahu. Kira-kira salah nggak tuh? Kira-kira salah nggak? Sulit ya, sulit untuk dijelaskan ya. Nah, oke, baik. Nah, yang penting seperti yang Ustadz disampaikan pada awal-awal dulu, Ustadz nggak menilai apa antum. Maksudnya tetap Ustadz nilai hasil antum itu, tetap Ustadz nilai apa yang antum kerjakan itu Ustadz nilai. Tapi poin terpentingnya adalah bagaimana antum mengerjakannya. Apa usaha antum untuk menyelesaikannya. Itu yang paling Ustadz soroti. Gitu kan. Itu yang paling Ustadz soroti. Kalau antum sudah bersungguh-sungguh namun hasilnya hanya lewat KKM, Ustadz berhak menilai kinerja kesungguhan antum itu. Nah, dari kesungguhan itu, dari kesungguhan antum untuk mengerjakan tugas-tugas atau ujian yang Ustadz kasih, Ustadz bisa berhak memberi nilai lebih, gitu kan? Ustadz berhak untuk memberi nilai lebih karena antum sungguh-sungguh. Nah, jadi intinya apa? Intinya sungguh-sungguh. Itu dia. Intinya sungguh-sungguh. Ya, hasil nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu hasil. Yang penting usaha antum, ikhtiar antum untuk meraihnya, gitu kan? Untuk meraihnya. Jadi jangan sama sekali ditinggalkan, jangan sama sekali apalagi diabaikan. Ya, itu nggak boleh. Nah, nanti kita kena ke dalam bukan termasuk ciri-ciri dari adab menuntut ilmu, gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ya bisa berubah atau mengubah yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, ya, insyaallah ya, insyaallah. Oke, baik. Nah, enggak bosan-bosannya juga Ustadz mengingatkan antum khususnya 7C untuk mengumpulkan pas foto, ya, pas foto. Jangan lupa, kemarin Ustadz udah ngirim ke grup, baca lagi informasinya. Siapa-siapa aja yang memang belum ngumpul, silakan kumpul, baik 7C maupun 7D, silahkan ya, kumpul. Apa yang diminta oleh ustadznya kumpul. Oke, kalau ada pertanyaan tanya ustadznya. Paham ya? Jangan lupa. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke chapter 7. Chapter 7 apa 6 ini? 7. Oke, I'm proud of Indonesia. Apa maksudnya I'm proud of Indonesia? Saya cinta Indonesia. Kalau itu I love Indonesia. Iya, saya bangga pada Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Nah, I'm proud of Indonesia. Kalau I'm proud of you, saya bangga kepada
Iya, iya, syukron ya, jazakallah khair. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas dulu ya. We will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Apa maksudnya nih? Katanya di sini adalah we will learn to describe people. Kita akan belajar bagaimana untuk mendescribe. Describe apa sih? Describe. Apa arti describe? Ya? Iya, menggambarkan. Nah, menggambarkan di sini bukan kita melihat orang terus kita gambar orangnya, enggak ya. Apa maksudnya menggambarkan di sini? Describe people, animals, and things. Apa maksudnya? Ayo, siapa yang tahu? Menggambarkan people, animals, and things. Apa maksudnya? Ayo, siapa yang tahu? Mencontohkan. Ada yang lain selain mencontohkan? Menggambar. Ini kan tadi artinya describe. Describe people, animal, and things. Nah, tadi Ustaz tanya, describe itu artinya apa? Menggambarkan. Nah, apa maksud menggambarkan di sini? Apa maksud dari mendeskripsikan? Apa yang dijelaskan? Ayo. Iya, suatu objek apa? Terkait dengan apa? Oh, iya, dan benar-benar. Nah, jadi dengan kata ya, dengan kata sih apanya? Dengan sederhananya menggambarkan orang-orang itu, ya, menggambarkan orang, animal, things. Itu maksudnya adalah menyebutkan fakta, ya, menyebutkan fakta tentang objek yang kita gambar itu tadi. Ya, baik itu dari ciri-cirinya, dari fisiknya, dari apanya lagi? Eh, karakternya dan yang lain-lain, tempat tinggalnya, banyak ya. Nah, itulah sederhananya. Jadi menyajikan fakta terkait dengan objek yang kita gambar itu tadi, baik karakter, sifat, fisik dan yang lain-lain. Nah, itu intinya ya sekarang. Nah, jadi in order dengan tujuan, dengan maksud untuk make them stand out, untuk membuat mereka stand out. Apa maksudnya stand out? Yap, Sauki. Apa maksudnya stand out? Stand out apa stand out? Ayo, siapa lagi? Ya? Makna yang lain selain berdiri. Hah? Semangat. Stand out, to make them stand out. Kenapa? Bangkit. Ya, bangkit. Dalam arti apa bangkit itu maksudnya? Berdiri dan tempat duduk. Nah, jadi gini, stand out di sini maksudnya adalah untuk menonjolkan. Nah, ingat kata kuncinya tadi, describe. Describe tadi artinya menggambarkan seseorang. Nah, jadi kan kalau kita menggambarkan seseorang, hewan atau benda-benda, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orang supaya mereka make them stand out.
menonjol. Iya, menonjol. Nah, stand out itu artinya menonjol. Nah, kalau dia sudah menonjol, timbul, nah berarti orang-orang banyak banyak ta banyak tahu. Nah, oke, yang kedua, to show my pride of them. Untuk menunjukkan my pride. Pride kebanggaan. Tapi tadi proud, bangga. Ayo, pride apa? Tadi bangga, proud. Apa bedanya bangga sama kebanggaan? Ya? Bangga sama kebanggaan. Saya bangga samamu. Saya punya kebanggaan. Yes, I'm proud of you. I have my pride. Apa bedanya? Coba. Yo, siapa yang tahu? Raise your hand, please answer my question. Ah? Oh, oke. Nah, bedanya kalau bangga yang di atas tadi, ini ya, bangga I'm proud of you, I'm proud of Indonesia. Proud ini sebagai kata sifat. Nah, kata sifat. Kalau yang bawah pride sebagai kata kata benda. Iya, sama kayak happy sama happiness. Kalau happy apa? Senang. Kalau happiness, oke, kesenangan. Saya senang kepadamu. Oke. Nah, lalu yang kedua, saya berteman, ya, berteman denganmu adalah sebuah kesenangan bagi saya. Beda kan? Iya, jadi paham ya bedanya proud sama pride. Nah, oke, kalau proud tadi kata sifat, kalau pride tadi kata benda. Ya, oke, lanjut yang ketiga, to promote them. Promote. Apa promote? Promosi. Iya, promosi. Baru yang terakhirnya, criticize. Criticize them. Ya? Iya, mengkritik mereka, menilai mereka. Nah, oke. Nah, jadi ini apa namanya, panduan kita ya, panduan kita untuk belajar di chapter 7 ya, untuk belajar di chapter 7. Oke, baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini ada percakapan ya, jadi ada percakapan sedikit. Kita bahas dari atas dulu ya, sedikit. Oke, coba lihat sama-sama. Oke, Ustadz baca dulu ya. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No, the ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round, with a picture of an orangutan. It must be the one over there on the teacher's desk. Yes, you are right. Thank you. Nah, oke. Dapat intinya? Dapat intinya? Apa intinya? Yap. Beli nyari nyari buku catatan, lalu
sama temannya. Nampak nggak buku catatannya gitu ya? Baru apa namanya? Apa kaitannya dengan yang kita sebutkan di awal tadi? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Masya Allah. Benny menggambarkan buku catatannya. Masya Allah. Nafis ya tadi yang jawab ya. Iya. Ini dia. Ya? Kenapa? Kenapa? Ribbon separator. Ribbon itu karet apa? Pita apa karet ya? Pemisah. Jadi ada semacam alat pemisahnya gitu dia. Ribbon separator. Separator itu alat pemisah. Ribbon itu. Iya, benar. Benar. Kan ada tuh yang di tengah-tengahnya itu kan? Kalau Qur'annya iya, kalau Qur'annya kecil tuh biasanya ada tiga, ada biru, merah, sama hitam, atau campur-campur. Nah, itu dia pita, pita pemisah. Jadi kalau misalnya kita udah baca, kita taruh di halaman sekian, biar supaya tahu. Oke, paham? Oke, nah mana dia kata yang kalimat atau kata-kata yang menggambarkan bukunya itu tadi? Mana dia? Oke, dari The Ribbon is White. Nah, ini dia maksudnya describe. Ya, jadi dia menggambarkan, mendeskripsikan buku catatannya itu supaya apa? Supaya orang tahu mana buku catatannya, yang mana punya dia. Oke. Nah, paham sampai sini ya? Paham? Mudah ya? Oke, nah ini udah paham belum artinya? This one. Sudah paham? This one, apa artinya coba? Oke, Masya Allah. Yang ini, iya, yang ini, this one, iya, itu dia kan. Nah, jadi kalau misalnya ada one, this one, gitu kan di sebuah percakapan, jangan nanti kan misalnya kita lupa nih, mana tahu kita lupa ya kan. Does it have a pink ribbon separator? This one, apakah itu memiliki pita pemisah yang satu, atau ini satu kita artikan. Nah gitu kan. Nah, baru nanti lawan bicara kita kurang paham maksudnya ya kan, kalau misalnya kita lupa. Oke, nah, tapi Masya Allah nih anak-anak Ustadz kelas 7, Masya Allah, this one sudah paham artinya. Oke, baik, kalau ini apa artinya? It must be the one over there. It must be the one over there. Apa artinya? It must be the one over there. It must be one over there. Over there apa? Over there. Oke, the one. It must be the one over there. Itu seharusnya yang satu di sana, yang satu lagi di sana. Nah, paham? Oke, paham. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini agak panjang sedikit. Is it easy to find your house? I think it is. I live in new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and a fence. They are all white and gray. There is a tree in front of every house, but we have two trees. One of them is star fruit tree. Nah, is it near the small bridge on Jalan Teratai? Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is triangle with beautiful carving. Okay. But when the door is opens, we can't see it from the street, can we? You are right. Okay, in front of my house,
There is also a big stone. Some children often sit and play there. Okay, I'm sure we will find it. Nah, ya tetap ya pada intinya apa yang digambarkan di sama siswa yang berpita ini? Apa yang digambarkannya? Iya, rumahnya. Ya, begitu lengkap gambaran-gambaran yang diberikan sama si perempuan berpita. Oke, kita baca sebentar ya apa yang digambarkannya karena waktunya sudah 3 menit lagi kurang lebih, nggak sampai 3 menit lagi. Oke. Nah, is it to find your house? Apakah itu mudah untuk menemukan rumahmu? I think it is. Ya, saya rasa iya. I live in new housing complex. Saya tinggal di komplek rumah yang baru, so all the houses look the same. Jadi semua rumahnya terlihat sama. They all have a blue roof and no fence. Semua memiliki roof blue, apa namanya, atap. Iya, atap biru, the and no fence. Ya, tidak ada fence apa fence? Pagar. They are all white and gray. Mereka semua putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Jadi setiap rumah ada sebuah pohon di depan setiap rumah. But we have 2 trees. Tapi kami memiliki 2 pohon. One of them is starfruit tree. Nah, satu di antara mereka starfruit. Apa starfruit? Iya, belimbing. Iya, belimbing. Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is triangle with beautiful carving. Apa nih artinya? My house has handicraft. Rumah saya memiliki handicraft apa? Kerajinan. Iya, kerajinan tangan dari Tanah Toraja. Hanging on the front door. Iya, tergantung di depan rumah. Iris triangle and with beautiful carving. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang cantik, carving yang cantik. Oke ya. Nah, jadi karena berhubung waktunya sudah mau habis ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.